Ini klise, ini sering kita omongkan, kita bicarakan setiap pagi. Tetapi yang terkadang-kadang ketika kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, yang terjadi apa? Shalom good readers, mengucap syukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bagi yang sudah melakukan aktivitas, ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan. Bagi yang belum melakukan aktivitas, itu jauh lebih baik ya. Kita sebelum melakukan aktivitas, kita merenungkan firman Tuhan dan kita lanjutkan renungan kita di Mazmur pasal yang ke-40. Tetap saya sarankan membaca teks Alkitabnya. Jangan kita hanya mendengarkan ini saja begitu ya, tapi tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Mazmur ini adalah berisi ungkapan syukur kepada Allah atas berkat yang telah ia terima. Si pemazmur mengawali dengan ungkapan kerinduan kepada Tuhan. Dan kondisi Daud cukup memprihatinkan ketika dia menulis Mazmur ini, yaitu dalam keadaan miskin dan sengsara di ayat yang ke-17. Dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Daud? Sudah miskin sengsara, aduh paling gak enak ya, mungkin good reader sedang dalam keadaan pada hari ini dalam keadaan miskin dan sengsara begitu ya. Waduh, udah double-double tuh penderitaannya. Lalu kalau kita udah miskin sengsara, apa yang kita lakukan? Kayak gitu ya. Kadang-kadang kita hanya menerima saja dan seterusnya gitu, tapi tidak demikian. Kita lihat bagaimana Daud mengatasinya. Pertama, Daud percaya kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhan. Di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jadi solusi yang pertama sekali adalah yang Daud lakukan adalah dia percaya kepada Tuhan. Dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi good reader, seperti kita sedang memegang sesuatu benda, lalu kita melihat orang, saudara kita, adik kita misalnya begitu, lalu kita titip ke dia, tolong pegang baik-baik, saya percaya kepada engkau. Dan kita pergi kemana-mana begitu, dan kita percaya yakin benda itu tidak akan hilang karena kita sudah menaruh kepercayaan kepada dia. Good readers, dalam kehidupan kita ini seringkali seperti ini ya seharusnya. Ketika kita punya pergumulan, penderitaan, kemiskinan, dan seterusnya itu yang sangat besar itu, kita taruh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ini klise, ini sering kita omongkan, kita bicarakan setiap pagi. Tetapi yang terkadang-kadang ketika kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, yang terjadi apa? Kita masih mengintip persoalan hidup kita di tangan Tuhan. Kita lihat, loh kok persoalannya belum beres-beres ya? Kapan Tuhan selesaikan? Masih di tangan dia. Besok kita datang lagi kepada Tuhan, loh kok belum beres-beres ya Tuhan? Besok lagi kita datang kepada Tuhan, kira-kira kapan Tuhan jawabannya? Besok kita datang kepada Tuhan, nggak lupa kan kalau saya kemarin sudah menaruh persoalan saya kepada engkau? Lalu yang kedua, Tuhan pasti engkau bisa kan menyelesaikan persoalan-persoalanku, soalnya aku lihat tidak ada perubahan apapun. Dan itu seterusnya berlalu, lalu akhirnya kita ambil persoalan itu dan kita taruh ke tempat yang lain, yang kita rasa bisa menolong. Ternyata tidak, membuat malah menjadi ruwet dan rumit. Makanya seperti pemazmur mengatakan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, artinya sombong, orang-orang yang berkaya, begitu kalau dalam konteks ini, yang bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi dia tidak mau menaruhnya kepada mereka, yang memberikan solusi cepat dan tepat. Daud tidak mau terjebak di situ. Kita kadang-kadang mungkin terjebak, taruh aja di tempat sini dan situ dan segala macam, pasti solusinya lebih cepat dan tepat. Tetapi Daud benar sungguh-sungguh dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini kita akan bicara itu, kita renungkan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan benar-benar menaruh ya persoalan pergumulan kehidupan kita di hadapan Tuhan tanpa kita otak-atik. Dan kita meyakini satu hal, satu saat nanti indah pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban, dan jawaban itu tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Good readers, balik lagi kita kadang-kadang seringkali secara klise bicara serahkan kepada Tuhan, tetapi tidak kita serahkan karena kita tidak yakin Tuhan bisa menyelesaikan dengan cepat. Karena kita terombang-ambing, kita lalu pengennya solusinya cepat ya Tuhan. Di sini kita harus benar-benar sungguh-sungguh melihat bagaimana seharusnya kita harus benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Karena kita yakin dia pasti menerima teriakan minta tolong kita.
Good Readers, mari kita miliki iman yang menaruh percaya kepada Tuhan 100%, bukan 70, 60, 40, 30, 10%, tetapi 100%. Kita serahkan. Ketika kita serahkan, kita mendapatkan damai sejahtera. Karena Tuhan tepat pada waktunya akan menjawab doa-doa kita, pergumulan kita. Amin. Have a nice day and God bless.